Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Devi Herianti. Di sini aku akan membahas tentang tutorial cara penggunaan Classcraft. Nah, sebelumnya bagi para guru atau murid, ada yang tahu tidak sih Classcraft itu apa? Aku akan jelasin secara ringkas aja biar kalian itu pada ngerti. Nah, Classcraft itu adalah salah satu media pembelajaran terbaru untuk generasi Z terutama. Karena apa? Classcraft ini berbasisnya game loh. Kenapa game? Nah, jadi untuk tidak jenuh siswanya ya, terutama agar menyelesaikan misi-misi sama seperti halnya game kayak PUBG atau Free Fire atau Valorant kayak gitu. Nah, jadi di Classcraft itu kita sebagai guru dapat menentukan misi-misi. Nah, misinya ini adalah soal. Classcraft itu media pembelajaran terbaru terutama untuk generasi Z dengan game berbasis role playing game. Jadi, memudahkan siswa untuk mengerjakannya. Karena apa? Siswa tidak merasa jenuh terutama. Keutamanya itu karena untuk menambah kekompakan, melakukan sisi positif, dan lainnya. Nah, setiap murid akan memiliki nyawa dalam bentuk high point, seperti pada game RPG. Kalian pasti tahu kan game RPG itu apa? Sudah aku jelaskan di tadi ya. Nah, seorang karakter bisa terluka. Sama kayak game-game lainnya, jadi karakter di Classcraft ini bisa terluka. Namun luka di Classcraft bisa didapatkan jika seorang murid tidak mengikuti petunjuk atau melakukan kesalahan seperti telat menyelesaikan tugas atau mengerjakan PR atau tidak mengerjakan PR. Jadi, nyawa murid ataupun karakter murid akan terluka jika murid tersebut tidak mengerjakan PR, melaksanakan PR namun telat. Itu adalah salah satu contoh mengurangi nyawa pada Classcraft. Jika high point murid sudah habis, maka si murid dapat melakukan hukuman. Jadi merangkum 5 halaman atau mendapatkan waktu yang lebih saat ujian. Nah, jadi jika high point murid itu habis, Classcraft ini bisa melakukan atau disuruh oleh guru untuk merangkum atau mendapatkan waktu yang lebih untuk mengerjakan Classcraft. Ada lagi tentang yang menarik tentang high point system. Jika seorang murid menghabiskan nyawa, maka teman satu kelompoknya juga akan ikut kehilangan. Jadi di sini tuh kita mengutamakan kekompakan untuk mengerjakan tugas-tugas di Classcraft. Nah, aplikasi ini dapat digunakan di laptop atau smartphone. Terutama ya, jika kalian tidak memiliki laptop, kalian bisa menggunakan di HP. Pada aplikasi ini, siswa harus memilih salah satu karakter. Ada penyihir, ksatria, dan penyembuh, seperti pada game RPG pada umumnya. Setiap murid akan memiliki hit point, experience point, action point, dan tentunya berbagai kekuatan yang bisa kalian dapatkan pada Classcraft ini. Di game Classcraft ini, kalian juga sebagai siswa bisa meningkatkan level karakter kalian. Misalkan ada yang menjadi penyihir. Nah, kalian itu untuk menambah level ke penyihir atau ke level berikutnya, kalian harus mengerjakan soal atau kuis yang guru kalian kasih. Jadi kalian dapat menambah kekuatan atau level kalian, tapi dengan satu syarat. Pengerjaan tugas tidak boleh telat dan lainnya. Untuk tutorial selanjutnya ini dikhususkan untuk guru terlebih dahulu. Jadi, tonton video yang saya jelaskan mengenai tutorial penggunaan Classcraft bagi guru. Nah, langkah awal kita masuk ke Chrome, lalu klik Classcraft. Akan muncul seperti ini, klik login. Setelah itu tunggu, lalu langsung login aja menggunakan akun Google kalian karena langsung terhubung kepada akun Google. Tunggu login. Nah, di sini aku itu udah daftar ya, maksudnya itu sudah membuat kelas kayak gitu. Tinggal add kelas untuk kelas baru. Nah, ini kelas name itu nama kelas kita. Misalkan ini aku pakai kelas 8A. Nah, untuk ini
Bahasanya belum ada bahasa Indonesia, jadi kita memakai bahasa Inggris. Karena ini pelajaran kelas 8, jadi kita menggunakan Moodle. Nah, kelasnya udah jadi, tinggal klik play. Lalu di sini ada buat ngedit-ngeditnya. Nah, di sini kita langsung klik aja begin my class setup. Setelah itu klik yang tanda plus lalu continue terus. Di sampingnya juga select, kita klik continue. Ada social distancing, remote learning, social emotional learning. Kita ngambil social distancing. Nah, ini diklik aja semuanya. Kita terus sampai ke bawah. Lalu next. Ini kita semuanya udah diklik otomatis. Next lagi. Terus done. Selanjutnya add class number sama continue juga. Ini nama siswa kalian maksudnya ditulis. Misalkan ada Rian Hernandi, ada Devi H. Setelah itu ada Setia Adi dan ada Salsabila. Mohon maaf, ini caps lock semua, jadi diulang lagi. Lalu klik save. Setelah itu continue my class setup lagi, langsung ke chapter 1 renew. Nah, ini udah masuk chapter 1. Klik aja terus continue. Sama semuanya stopwatch, kita continue aja. Langsung ya ke stopwatch, continue. Timer juga di continue. Volume master juga sama, kita continue aja semuanya sampai chapter 4. Continue lagi. Continue to chapter 2. Kita masuk ke chapter 2. Kita continue. Continue my journey. Sama, ini juga invite student, jadi kalian menginvite lewat Google email. Setelah itu klik continue. School store kita continue, sama message juga kita continue. Coach kita continue juga. Jadi semuanya itu harus di continue semuanya sampai ke chapter 4. Continue ke chapter 3. Ini salah satu hero-heronya. Ada penyihir, satria, sama penyembuh.
teams juga. Jadi kita bisa membuat teams. Nah, di sini add teams. Contoh misalkan kita tim 1, kita edit menjadi namanya. Kita coba pilih logo dulu, logo timnya. Kita ganti nama menjadi tim Avitex. Ini asal aja ya, terserah mau tim apa aja, terserah kalian. Lalu karena siswanya ada 4, jadi kita menggunakan 2 tim agar pembagian kelompoknya 2-2. Tim 2 kita ganti lagi menjadi, ya sama seperti yang tadi, kita pilih logo terlebih dahulu. Setelah itu edit nama tim. Ini namanya tim Nippon Paint. Nippon Paint bisa endorse ya. Setelah itu klik nama Herianti Devi dan masukkan ke tim Avitex. Sama H Hernandi bisa masukkan, Adi Setia bisa dimasukkan, Ayu Salsabila bisa dimasukkan ke tim Nippon Paint. Jadi di sini udah dimasukkan ke dalam timnya masing-masing. Enable character class selection juga di continue. Random event juga di continue juga. Kudos juga sama, continue terus. Continue to chapter 4. Chapter 4 kita lanjut, kita continue lagi. Select basic powers sama. Continue. Di sini ada social distancing, remote learning, social emotional learning. Kita sama mengambil social distancing. Sama kita klik semuanya seperti langkah awal. Next. Ini juga sama, semuanya kita klik. Game basic power kita continue. Di sini ada guardian, ada heal, ada unique powers. Setelah itu random event with heal kita next juga. Volumeter with heal kita next, continue. Formative review kita continue juga. Dan yang terakhir grade converter kita continue juga. Ada satu lagi yang belum di continue, kita geser. But adventure, congratulations, dan let's go do it. Ini udah masuk. Selanjutnya kita ke quizzes. Ada analisis, ada kelas setting. Di sini place to sound untuk lagu, pemutar lagu, suara. Ini quiz agar kita bisa membuat pertanyaannya. Di sini ada pilihan 4 peta, bisa kalian tentukan peta kalian sekreatif mungkin kalian atau keinginan kalian aja yang mana. Coba kita klik peta yang ini, nama create a new-nya kita pilih bagian yang di sini yang banyak. Jadi di sini tuh banyak berbagai macam peta-peta gitu. Ada lebih dari 5, ada 12 kalau nggak salah. Di sini kita ambil yang ini aja, yang hijau-hijau agar biar seger kelihatannya. Enter a question class name. Jadi ini nama kelas kalian apa? Di sini aku tulis kelas 8A. Setelah itu next. Ini sebelumnya aku bikin kelas lagi, cuman kita langsung di next aja. Nah, ini adalah peta survivor game kelas craft yang kita bikin buat itu ya, buat kuisnya.
Di sini bisa kalian tautkan link dan lainnya. Your question introduction. Jadi di sini tuh bisa kalian selipkan materi-materi awal pembuka pada pembelajaran kalian. Ini kita bisa cari di internet dulu atau lainnya. Seperti misalkan materi bangun ruang sisi datar kelas 8, karena kita di sini permisalkan kelas 8 dan materinya bangun ruang sisi datar. Kita ambil materi yang singkat saja agar mudah dipahami oleh siswa. Setelah itu kita copy, lalu kita paste. Copy paste semua materi yang ada di internet atau rangkuman yang sudah kalian bikin. Setelah itu, next. Kita di sini awal langkah permulaan misi rahasia atau mengerjakan soal. Nah, setelah itu kita pilih lalu klik ini sama create a new object. Jadi objeknya kita tuh mau bikin apa. Setelah itu kita permisalkan misi rahasia 1, karena ini kan game media pembelajaran berbasis game, jadi harus ada bau-bau gamenya. Setelah itu sama kita perintahkan di sini bisa tautkan link, insert link dan lainnya. Kita di sini akan lewat video, jadi ke YouTube terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke pencarian, bangun ruang sisi datar kelas 8. Ini saja yang mudah dipahami oleh siswa. Setelah itu kita salin linknya. Dan kembali ke kelas craft. Di sini kita bisa selipkan perintah-perintah, simak video tersebut, jelaskan YouTube berikut. Jadi di sini terserah mau memerintahkan siswa itu apa aja. Setelah itu insert. Nah, kita cek lagi betul. Setelah itu next. Enter for the text. Jadi itu ini tuh buat siapa teksnya itu. Jadi kan ini buat siswa. Jadi kita tulis siswa. Ini bisa create the text. Jadi sama menyampaikan pesan juga, perintah. Setelah itu bisa next assignment. Kita ini dapat mengatur tanggal pengumpulan telatnya itu kapan. Bisa diatur jam dan tanggalnya. Ini untuk expire point bisa sampai 200 atau lebih, cuman kita pakainya 100 aja. Setelah itu dicentang. Next ada kelas discussion. Nah di sini ada reward. Di reward ini bisa nyampe 200 atau 225 gitu, cuman kita pakai 100 aja. Self part progress kita centang juga.
Setelah itu kita hubungkan antara home dengan misi dengan cara klik, setelah itu tekan, nah seperti itu. Good job. Selanjutnya kita bisa pilih di mana letak kuis selanjutnya atau misi rahasia selanjutnya. Sama untuk pertanyaan-pertanyaan, langkah-langkahnya pun sama seperti pada awal pembuatan pertanyaan. Cuman kali ini kita akan menggunakan Google Form. Jadi kita di sini klik misi rahasia 2, terserah bisa memakai Google Classroom, bisa memakai Google Form Quiz, dan bisa memakai teks lagi. Jadi teks tuh kayak tadi bisa memunculkan video, menghubungkan dengan YouTube atau lainnya. Di sini bisa memerintahkan juga seperti langkah awal pembuatan misi rahasia 1. Untuk pembuatan misi rahasia 2 sama langkah-langkahnya seperti pembuatan misi rahasia 1. Jadi kita harus mencari soalnya terlebih dahulu. Bisa menambahkan teks, lalu kita masukkan link Google Form dan script set. Dan setelah kita itu langsung untuk menilai jadi poin berapa yang bisa siswa dapat. Ini aku percepat aja soalnya ada bagian-bagian yang belum di recordnya atau lupa ke record, kemungkinan error. Nah setelah itu ada menu end question. Nah di situ bisa kalian end aja dan misi terselesaikan, bisa langsung mengirimkan link atau ada otomatis untuk siswa, tinggal dicek saja di Google siswanya masing-masing, bisa klik email seperti itu. Mohon maaf untuk ini ada yang gak ke-record, lumayan panjang juga. Selanjutnya kita login sebagai siswa, klik di Chrome Classcraft. Ingat yang paling atas, ini tutorial sebagai siswa, sama seperti halnya tadi. Setelah itu muncul menu, kita langsung login aja. Setelah itu klik Google. Setelah itu muncul dan klik I'm student. Kita langsung klik copy kode yang sudah ada di email. Setelah itu login. Langsung klik continue. Setelah itu muncul ada guardian, healer, dan mage. Kita contoh pilih healer. Setelah itu next. Nah ini kita udah masuk ke beranda awal kita sebagai siswa. Ini ada quotes, ada pets, ada kudos, ada student, ada message. Nah ini play sound, kita nyalakan aja soundnya. Setelah itu di sini ada Devi Herianti level 1, itu level 1. Nah experience point ini aku sudah mengerjakan satu misi, cuman itu recordannya itu tidak tersave. Nah kita tunggu aja. Kita akan masuk ke peta 8 kelas 8A. Setelah itu kita klik. Nah, di sini ada soal-soal atau misi-misi rahasia yang akan kita selesaikan. Kemungkinan tinggal diklik-klik aja. Segitu tutorial untuk Classcraft. Terima kasih atas perhatiannya.